Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nafsabila, NPM 2409013, dan di samping saya, Perkenalkan, nama saya Yunita Mutiara Rambe dengan NPM 2409101. dan di samping saya, Perkenalkan, nama saya Wirayuda dengan NPM 2409055. baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Pengetahuan Bisnis dengan judul Perancangan Sistem Informasi E-commerce UMKM berbasis web. Di sini untuk presentator pertama akan dibawakan oleh Yunita Mutiara Rambe, dan untuk presentator kedua akan dibawakan oleh Wirayuda, dan untuk presentator ketiga akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yang akan dibawakan oleh Yunita Mutiara Rambe. Baiklah, saya di sini sebagai presentator pertama. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mendorong perubahan signifikan dalam pola bisnis dan perilaku konsumen. Aktivitas jual beli yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke platform digital. Transformasi digital ini membuka peluang besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Identifikasi masalah dan peluang. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama, yaitu yang pertama, proses penjualan UMKM masih dilakukan secara manual. Yang kedua, jangkauan pemasaran produk terbatas pada wilayah tertentu. Yang ketiga, pengelolaan data transaksi dan pelanggan belum terintegrasi. Di sisi lain, peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan antara lain meningkatnya pengguna internet, pertumbuhan transaksi e-commerce di Indonesia, serta dukungan pemerintah terhadap digitalisasi UMKM. Tujuan bisnis. Tujuan dari perancangan bisnis digital ini adalah menyediakan platform e-commerce yang mudah digunakan oleh UMKM. Yang kedua, membantu UMKM meningkatkan penjualan dan efisiensi operasional. Yang ketiga, mengintegrasikan sistem informasi sebagai pendukung utama proses bisnis. Oke, di sini saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan deskripsi bisnis digital. Yang pertama, nama dan konsep bisnis. Nah, nama bisnis digital yang saya ambil misalnya contohnya yaitu UMKM Mart yang merupakan platform e-commerce berbasis web yang berfungsi sebagai marketplace khusus produk UMKM lokal. Platform ini menjadi penghubung antara pelaku UMKM dengan konsumen secara online. Kemudian yang kedua ada produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, produk dan jasa yang ditawarkan ini ada banyak macamnya, yaitu yang pertama ada platform toko online UMKM. Kemudian yang kedua ada sistem manajemen produk dan stok. Yang ketiga, sistem pemesanan dan transaksi digital. Yang keempat, manajemen data pelanggan. Yang kelima, laporan penjualan dan analisis bisnis. Kemudian yang keenam, layanan promosi digital. Kemudian yang ketiga yaitu target pasar dan segmentasi pelanggan. Target pasar dan segmentasi pelanggan. Target pasar dari UMKM Mart terdiri dari dua segmen utama, yaitu yang pertama pelaku UMKM yang ingin memasarkan produknya secara online, dan yang kedua konsumen usia 18-45 tahun yang terbiasa berbelanja secara digital. Segmentasi ini dilakukan berdasarkan demografi, geografis, dan perilaku pengguna internet. Selanjutnya di sini ada analisis model. Pertama ada analisis model bisnis. Nah, analisis model bisnis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bisnis UMKM Mart beroperasi, menciptakan nilai, serta menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Model bisnis yang tepat akan menentukan keberhasilan bisnis digital dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua ada model bisnis digital yang digunakan. Model bisnis digital yang saya gunakan pada UMKM Mart yaitu marketplace model. Dalam model ini, platform berperan sebagai perantara antara pelaku UMKM sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli. UMKM Mart menyediakan sistem informasi yang memungkinkan UMKM memasarkan produk, mengolah transaksi, serta menjangkau konsumen yang lebih luas. Sumber pendapatan utama UMKM Mart berasal dari komisi penjualan dari setiap transaksi,
Kemudian layanan premium bagi UMKM seperti promosi produk unggulan, kemudian kerjasama dengan mitra pembayaran dan logistik. Yang ketiga yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan bisnis UMKM Mart. Nah, analisis SWOT ini ada 4 macam, yaitu yang pertama kekuatan atau strength yang fokus pada pemberdayaan UMKM lokal, sistem informasi terintegrasi dan mudah digunakan, dan biaya operasional relatif rendah. Kemudian yang kedua ada kelemahan atau weakness. Ini ketergantungan pada infrastruktur internet dan keterbatasan sumber daya pada tahap awal pengembangan. Kemudian yang ketiga ada peluang atau opportunity. Pertumbuhan pengguna internet dan e-commerce di Indonesia dan dukungan pemerintah terhadap digitalisasi UMKM dan perubahan perilaku konsumen ke belanja online. Dan yang keempat ada threat atau ancaman. Nah, di ancaman ini ada persaingan dengan marketplace besar dan global, kemudian ada perubahan teknologi yang cepat dan perubahan perilaku konsumen ke belanja online. Kemudian yang keempat ada keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif UMKM Mart terletak pada pendekatan yang lebih spesifik terhadap kebutuhan UMKM. Platform ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana, fitur yang relevan, serta dukungan sistem informasi yang membantu pelaku UMKM dalam mengelola bisnis secara digital. Selain itu, UMKM Mart menekankan pada pelayanan yang lebih personal, analisis data perjualan yang mudah dipahami, serta strategi pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik UMKM lokal. Keunggulan ini diharapkan mampu membedakan UMKM Mart dari platform e-commerce lainnya dan menciptakan loyalitas pengguna. Kemudian selanjutnya ada peran sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, peran sistem informasi dalam bisnis adalah sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan bisnis digital UMKM Mart. Sistem informasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung, tapi operasional juga sebagai sarana strategi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, serta pengambilan keputusan bisnis. Kemudian yang kedua yaitu jenis sistem informasi yang digunakan. Nah, di sini ada beberapa jenis sistem informasi yang digunakan dalam UMKM Mart. Yang pertama ada sistem informasi manajemen atau SIM. Sistem ini digunakan untuk mengelola data transaksi penjualan, laporan keuangan sederhana, serta laporan kinerja UMKM. Dan SIM membantu manajemen dalam memantau perkembangan bisnis secara periodik. Kemudian yang kedua, sistem e-commerce. Sistem e-commerce ini merupakan inti dari UMKM Mart yang berfungsi untuk memfasilitas proses jual beli secara online, mulai dari pemesanan produk, pembayaran, hingga konfirmasi transaksi. Kemudian yang ketiga ada Customer Relationship Management atau CRM. Sistem CRM digunakan untuk mengelola data pelanggan, riwayat pembeli, serta komunikasi dengan pelanggan guna meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Kemudian yang ketiga ada peran sistem informasi dalam operasional bisnis. Dalam operasional bisnis, sistem informasi berperan dalam mengotomatisasi proses penjualan, pencatatan transaksi, dan pengolahan data produk. Nah, dengan ada sistem ini, proses bisnis menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien, loyalitas konsumen. Kemudian yang keempat, ada peran sistem informasi dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi menyediakan data dan laporan yang dibutuhkan manajemen dalam pengambilan keputusan. Informasi mengenai penjualan, produk terlaris, dan perilaku pelanggan dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi bisnis dan pemasaran. Kemudian yang kelima, ada peran sistem informasi dalam pelayanan pelanggan. Melalui sistem CRM dan layanan digital, UMKM Mart mampu memberikan pelayanan pelanggan yang
yang lebih baik seperti respon cepat terhadap pertanyaan, pengelolaan, keluhan, dan personalisasi layanan berdasarkan tenaga atau data pelanggan. Kemudian yang keenam ada arsitektur sederhana sistem. Arsitektur sistem UMKM Mart terdiri dari pengguna, misalnya seperti pelanggan dan UMKM, aplikasi web, database, dan admin sistem. Alur sistem dari pelanggan melakukan pemesanan, sistem transaksi, data disimpan dalam database, dan laporan dihasilkan untuk pihak UMKM dan admin. Baik, di sini saya sebagai presentator terakhir akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu strategi digital bisnis. Yang pertama ada strategi digital bisnis. Strategi digital bisnis ini merupakan langkah penting dalam mendukung keberhasilan UMKM Mart sebagai platform bisnis digital. Strategi ini dirancang untuk meningkatkan visibilitas platform, menarik minat pengguna, serta mempertahankan loyalitas pelanggan melalui pemanfaatan teknologi dan media digital secara optimal. Dan yang kedua ada strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital UMKM Mart merupakan strategi pemasaran digital untuk memperkenalkan platform dan produk UMKM kepada masyarakat luas. Strategi ini dilakukan melalui pemasaran berbasis konten, serta iklan digital. Konten yang disajikan berfokus pada promosi produk UMKM, edukasi konsumen, dan peningkatan kepercayaan terhadap platform. Yang ketiga ada pemanfaatan media sosial dan platform digital ini merupakan media sosial menjadi saran utama dalam membangun brand ambasador dan interaksi dengan pelanggan UMKM Mart. Memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp untuk mempromosikan produk UMKM, memberikan informasi terbaru, serta berkomunikasi langsung dengan pelanggan. Dan yang keempat ada pengelolaan data pelanggan. Pengelolaan data pelanggan dilakukan melalui sistem informasi yang terintegrasi. Data yang dikumpulkan meliputi informasi pelanggan, riwayat transaksi, dan preferensi pembelian. Data tersebut digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen, menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, serta meningkatkan kualitas layanan. Materi selanjutnya ada analisis kelayakan bisnis. Yang pertama, analisis kelayakan bisnis. Analisis kelayakan bisnis dilakukan untuk menilai apakah bisnis digital UMKM Mart layak dijalankan dari sisi finansial dan operasional. Analisis ini mencakup estimasi biaya awal, proyek pendapatan, serta penilaian kelayakan secara sederhana. Yang kedua, estimasi biaya awal. Estimasi biaya awal ini merupakan biaya kebutuhan pada tahap awal pendirian dan pengembangan UMKM Mart. Biaya tersebut meliputi pengembangan sistem informasi dan website, biaya hosting dan domain, biaya promosi dan pemasaran digital. Total estimasi biaya ini awal dibutuhkan untuk menjalani bisnis UMKM Mart diperkirakan sebesar 15 juta. Dan yang ketiga ada proyek pendapatan sederhana. Pendapatan UMKM Mart diperoleh dari sistem komisi penjualan yang diterapkan kepada pelaku UMKM. Platform menetapkan komisi sebesar 5% dari setiap transaksi yang dilakukan melalui sistem. Sebagai gambaran sederhananya nih, apabila total transaksi penjualan UMKM dalam 1 bulan mencapai 100 juta, maka pendapatan yang diperlakukan UMKM Mart adalah sebesar 5 juta per bulan. Seringkali bertanya, jumlah UMKM yang bergabung dan meningkatkan transaksi pendapatan diproyeksi akan terus meningkat. Dan yang selanjutnya adalah analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial berdasarkan estimasi biaya awal dan produksi. Pendapatan bisnis UMKM Mart dinilai layak untuk dijalankan. Biaya operasional relatif rendah, sementara potensi pasar UMKM digital di Indonesia sangat besar. Dengan pengelolaan sistem informasi yang baik dan strategi pemasaran yang tepat, UMKM Mart memiliki peluang untuk berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya, ada rekomendasi pengembangan bisnis ke depan. Sebagai upaya pengembangan ke depan, disarankan agar UMKM Mart mengembangkan aplikasi berbasis mobile untuk meningkatkan aksesibilitas pengguna. Terus mengintegrasikan sistem pembayaran digital dan layanan logistik yang lebih luas.
dan meningkatkan fitur analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan strategi, memperkuat keamanan sistem informasi guna melindungi data pengguna dan transaksi. Dengan pengembangan berkelanjutan, UMKM Mart diharapkan dapat tumbuh menjadi platform bisnis digital yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap kemajuan UMKM di Indonesia. Kesimpulan, berdasarkan hasil perancangan dan analisis yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa bisnis digital UMKM Mart merupakan usaha yang layak untuk dikembangkan. Platform e-commerce berbasis sistem informasi ini dirancang untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam memasarkan produk secara digital, mengelola transaksi, serta meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Peran sistem informasi dalam UMKM Mart sangat penting baik dalam mendukung operasional bisnis, pengambilan keputusan, maupun pelayanan pelanggan. Dengan penerapan strategi digital bisnis yang tepat serta dukungan teknologi informasi yang terintegrasi, UMKM Mart diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha maupun konsumen. Di sini materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat salah kata dan kurang paham, kami mohon maaf. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.